Shalom, kami menyambut saudara dan juga Anda sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Battle. Kami berdoa agar Anda di dalam keadaan yang sehat dan juga dalam lindungan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online, ataupun Anda yang memerlukan layanan doa, Anda dapat mengirimkan komentar melalui kolom chat. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sebentar akan mengikuti ibadah, biarkan Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita sama-sama mau belajar lagu baru ini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebab lagu ini berkata, yuk kita sama-sama mau tetap berpegang teguh pada Kristus dalam keadaan apapun. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan, nyatakan kebaikan bagiku. Terbaik bagi hidup kami. Mari siang hari datang dengan hati yang teguh. Mari nyatakan bersama, Engkau baik. Kau baik walau rencanamu terbaik. Kau baik Tuhan,
gereja kami. Kami datang siang hari ini Tuhan dengan hati yang haus akan Engkau, dengan hati yang rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biar semuanya Tuhan hanya bagi menyenangkan-Mu Tuhan, hanya untuk menyenangkan-Mu saja Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang sama-sama siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Saya persilakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini ibadah kita akan berbeda sedikit. Karena hari ini kita akan dilayani oleh anak-anak, adik-adik kita dari Komisi Pemuda dan Anak di GBI Bethel Bandung. Kita percaya bahwa bukan hanya satu generasi yang melayani Tuhan, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dilayani oleh generasi ke generasi. Karena itu kami di GBI Bethel Bandung mengharapkan dan mendorong anak-anak muda untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam umur mereka meskipun yang masih muda. Karena itu biarkan kita juga jemaat Tuhan yang biasanya beribadah di ibadah umum mendukung mereka, menyemangati mereka dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam ibadah ini. Saya berdoa ini menjadi berkat buat saudara dan juga menjadi peringatan untuk saudara juga mendukung, mendoakan, mendorong anak atau adik-adik saudara untuk terlibat juga dalam komunitas Bethel Kids, Bethel Teens, dan Bethel Youth di GBI Bethel Bandung ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Perkembangan zaman menciptakan jarak antar generasi. Cara-cara yang berbeda seringkali menciptakan pemisah antara yang tua dengan yang muda. Cara yang berbeda dalam pengenalan firman Tuhan, dalam menyembah Tuhan, atau dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Perbedaan bukanlah pemecah, namun pembangun pengertian, rasa hormat, dan ikatan dalam iman pada Kristus. Legacy is where generations bond in faith. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang Bapak dan Ibu Saudara untuk kembali bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat suara kita bersorak-sorai bagi Allah kita, bagi Raja di atas segala raja. Sebab hanya Tuhanlah yang layak untuk terima segala pujian kita. Amin. Mari sama-sama kita salurkan. Haleluya. Tak ada yang mampu menandingi kuasa-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, pada siapa
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami telah menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarkan Roh Kudus ada buat setiap hati kami, sehingga firman ini mudah untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kiranya berkat Tuhan melimpah selalu dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Siapakah Aku? Atau Siapakah Aku di dalam Yesus? 4 abad sebelum Masehi ada seorang filsuf Yunani ternama bernama Socrates yang pernah berkata, Gnoti Seuton, know yourself, kenalilah dirimu sendiri. Kenapa dia mengucapkan ini? Karena mengenali diri sendiri adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Mengenali diri tentu bukan hanya berarti tahu siapa nama kita dan alamat rumah kita. Tetapi mengerti identitas kita, jati diri kita, kehidupan kita secara menyeluruh. Itu yang akan membuat kita makin lama memiliki hidup yang bermakna. Saya percaya status akan menentukan perilaku kita. Pernahkah saudara mendengar ketika Queen Elizabeth menjadi pemimpin tertinggi kerajaan Inggris, maka Pangeran Charles anaknya tidur di kolong jembatan dan makan dari tong-tong sampah. Saya yakin kita tidak pernah dengar hal itu. Kenapa? Karena Pangeran Charles adalah seorang prince, dan sebagai seorang pangeran dia harus berperilaku dalam satu harkat martabat yang tinggi. Dan dia tidak akan membuang hidupnya sia-sia. Begitu juga kalau kita tahu siapa kita dalam Yesus, hidup kita sungguh-sungguh akan bermakna. Saudara, Alkitab berkata bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Mazmur 8 berkata bahwa manusia diciptakan hampir seperti Allah. Dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya sebagai ciptaan Allah yang tertinggi. Lebih dari semua binatang atau tumbuhan yang lain. Karena manusia adalah makhluk yang punya keserupaan sifat dengan sang penciptanya. Misalnya Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang cerdas. Binatang boleh dilatih dan kelihatannya pintar tetapi tidak bisa menyaingi manusia dengan peradabannya yang luar biasa. Manusia diciptakan dengan hati nurani sehingga bisa merasa benar atau salah ketika melakukan sesuatu. Siapa yang menaruh hati nurani ini? Tentu adalah Tuhan. Manusia diciptakan untuk berelasi dengan orang lain. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bahkan manusia diciptakan untuk berelasi dengan Tuhan, sang penciptanya. Saudara pernah lihat ada anjing pengen kebaktian ke gereja? Atau monyet ingin dibaptis? Tentu tidak. Karena apa? Binatang tidak punya kemampuan untuk berfellowship dengan Tuhan. Tetapi kita manusia memiliki kerinduan akan hal tersebut. Tetapi sayang manusia kemudian jatuh dalam dosa. Diusir dari Taman Eden yang sampai hari ini telah berubah menjadi Taman Edan. Dan makin lama makin edan dunia kita ini. Akibatnya manusia binasa. Dihukum selamanya di dalam api neraka. Dan tanpa Yesus, Alkitab berkata kita hidup tanpa pengharapan. Saudara pernah dengar ada artis atau aktor Korea yang cantik, yang tampan, followernya banyak di sosial media, populer, uangnya banyak, penggemarnya banyak, tapi mati bunuh diri. Usia mereka 20 sekian, bahkan belum sampai 30. Kenapa? Karena ketika mereka mengejar kekayaan, popularitas dan mereka sampai di sana, mereka rasa semuanya kosong. Karena mereka tidak mengerti makna kehidupan sejati. Mereka tidak tahu siapa dirinya. Saudara-saudara, tetapi syukur pada saat kita percaya kepada Kristus, kita manusia yang celaka dan tidak punya pengharapan, diubah menjadi ciptaan yang baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka kita menerima berkat-berkat rohani dari Allah Bapa Sorgawi. Mari kita lihat sekarang Efesus pasal pertama. Saya akan bahas dari ayat 3 sampai ayat yang berikutnya.
Ayat 3 dulu sekarang. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi dia hidup di bawah berkat. Segala berkat rohani di dalam sorga diberikan kepada orang yang percaya. Karena waktu Yesus mati di salib, Galatia pasal yang ketiga berkata, dia menanggung segala kutuk kita dan karenanya segala berkat Abraham bisa diberikan kepada kita. Kita adalah orang kaya di dalam Kristus. Orang kaya bukan berarti rumahnya 5, mobilnya 10. Orang kaya dalam Kristus artinya kita punya kepastian keselamatan. Kita mengalami damai sejahtera bahkan di tengah segala pergumulan. Kita mengalami sukacita di dalam kehidupan. Kutuk sudah ditanggung oleh Yesus. Dan sekarang berkat-berkat ilahi Tuhan berikan kepada kita. Kongco saya itu tinggal di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ada orang Pangkalan Bun ya, Bayong di sini. Dan orang sana itu terkenal karena mistik, kuasa gelap, saudara. Belajar macam-macam ilmu gelap, ada kuyang, kepala bisa copot, bisa mengejar lawannya. Ilmu terbang, wah macam-macam lah. Makanya mungkin saudara pernah dengar sekian tahun yang lampau, ketika terjadi konflik antara orang Dayak dan orang Madura di Sanggoledo dan daerah yang lain, itu orang-orang Madura diselamatkan oleh TNI, dimasukkan dalam satu rumah yang besar, dikawal siang dan malam supaya jangan sampai dibunuh oleh orang Dayak. Dijaga sepanjang malam, besok ketika pintu dibuka mati semua di dalam. Karena gak ada orang masuk ke dalam. Kenapa? Itu mistik saudara, kuasa gelap. Dan orang-orang di sana itu sangat terbiasa dengan hal semacam itu. Dan koco saya bilang begini, saya gak akan mati kecuali telapak kaki saya dipukul dengan daun kelor. Baru saya mati. Nah saudara-saudara, bersyukur pada usia 80 tahun sekian, dia meninggal 90-an lebih. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi waktu meninggal gak susah meninggalnya, meninggal damai sejahtera, yang jemput bukan setan tapi malaikat Tuhan. Dan gak perlu dipukul dengan daun kelor, karena Tuhan yang telah membawa dia. Kutuk dicabut, berkat dilimpahkan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kalau saudara dulu pernah berhubungan dengan kuasa gelap, itu adalah penguasa-penguasa yang lemah, karena Yesus adalah segala-galanya. Engkau tidak akan mengalami kutukan, engkau akan mengalami berkat ketika engkau berada di dalam Sang Kristus itu. Nah saudara-saudara, berkat apa yang kita terima? Berkat yang pernah dijanjikan kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Inilah yang Tuhan janjikan. Kalau kita ada dalam Kristus, kita bukan hanya diberkati, kita jadi saluran berkat. Berarti kita memasuki sebuah kehidupan yang mulia, kehidupan yang berdampak. Tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi memberkati orang lain. Orang kadang-kadang suka bangga dan bilang, tahu nggak? Itu tuh orang paling kaya di Bandung. Loh kalau memang dia paling kaya, so what gitu loh. Emang kenapa? Kalau hidupnya bagi diri sendiri, kalau dia melakukan dengan cara yang tidak baik dan sebagainya, tidak memberkati orang lain, apa dampak kehidupannya? Bukankah lebih baik orang yang mungkin hidup berkecukupan saja, tapi dia jadi saluran berkat bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Itu lebih berarti, saudara-saudara. Keluarga kami, keluarga Abraham dulu penyembah berhala, bukan orang-orang Kristen. Saudara-saudara, tetapi kini kira-kira 150 orang, anggota keluarga, famili dekat, semuanya jadi orang percaya. Orang pertama, makco saya. Orang kedua, papa saya. Berikutnya satu demi satu, sampai tadi saya bilang kongco yang ilmu gelap pun akhirnya bertobat, diselamatkan. 150 orang bertobat. Kenapa? Karena dari waktu ke waktu kita suka kalau ada acara keluarga undang semuanya, undang hadir. Kalau ada yang biayanya kurang dan sebagainya, kita
support siapa yang mampu supaya keluarga kumpul. Nah waktu kumpul tuh saling kesaksian, cerita tentang Yesus. Kamu udah percaya belum? Mesti percaya ya, mesti beriman kepada Yesus. Waktu saya pergi ke Pangkalan Bun, saya minta salah satu family, tolong antar saya ke family yang lain. Jadi karena perlu dikenalkan kalau keluarga besar. Nah, saya datang ke sana, saya tanya keadaannya, lalu saya cerita tentang Yesus, saya doa, saya memberkati mereka. Sehingga satu demi satu orang-orang diselamatkan. Keluarga ayah saya 9 bersaudara, 5 jadi pendeta. Saya dan sepupu sekian orang jadi pendeta, melayani di berbagai gereja yang berbeda, dari kota yang berbeda. Anak saya ada yang dipanggil melayani, yang segenerasi yang juga ada. Dan kalau kita hitung mungkin lebih kurang ada 10.000 jiwa lebih yang diselamatkan dan dibaptis secara selam di berbagai gereja, di mana gembalanya adalah kami dari keluarga Abraham. Tapi kita tidak bisa membanggakan diri karena memang bukan kekuatan kita. Anugerah Tuhan, saudara. Anugerah yang membuat keluarga penyembah berhala yang seharusnya binasa mengalami kekayaan rohani yang berasal dari sorga. Makanya hidup di dalam Kristus adalah hidup yang bermakna. Di luar Kristus kita tanpa pengharapan. Jadi untuk menjawab pertanyaan, siapakah aku ini? Aku manusia celaka di luar Kristus. Tapi aku orang yang berpengharapan di dalam Kristus. Karena yang pertama, siapakah aku ini? Yang pertama, aku adalah anak Allah. Lihat Efesus 1 ayat 4-6. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Siapa kita? Dikatakan sebab di dalam Kristus Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Berarti kita ini yang percaya kepada Yesus bukan lagi orang gelandangan, bukan lagi orang yang tidak punya pengharapan. Kita anak raja. Anak raja di atas segala raja. Kita anak Allah. Kita harus bangga karena kita anak raja. Kalau jadi Kaisang anaknya Pak Jokowi aja bangga kalau dia jalan, ada anaknya presiden. Apalagi kita anak Allah, saudara. Di sorga itu gak ada pemilihan umum. Kalau presiden 5 tahun sekali diganti. Kalau di sorga gak akan ada pemilihan Allah. Dia akan tetap bertahta. Kita adalah anak Allah. Makanya jangan minder. Karena kita berharga di mata Dia. Yesaya 43 ayat 4 berkata, karena engkau berharga di mataku. Engkau mulia, aku mengasihi engkau. Orang bilang kamu itu tidak akan berhasil. Kamu orang gagal. Kamu orang yang bikin susah orang lain. Tapi Alkitab berkata, kamu berharga, kamu mulia, kamu biji mataku. Saya, harga dirinya tidak ditentukan oleh perkataan orang lain tentang saya. Harga diri saya ditentukan oleh apa yang Allah katakan tentang saya. Dan kalau Allah berkata, engkau mulia, engkau biji mataku. Kita perlu bangga, kita perlu bersyukur. Karena kita bernilai di mata Tuhan. Tidak perlu minder. Saya dulu pemalu. Gak berani khotbah di depan umum. Berdiri di depan umum dilihatin orang juga gemeter, saudara. Saya ingat waktu saya bertobat, dibaptis. Lalu pembina remaja di gereja kami itu mendorong saya ikuti paduan suara remaja, suruh pelayanan. Saya gak mau. Dijemput ke rumah, didorong-dorong. Akhirnya ya udahlah saya ikut aja. Belajar latihan sampai sekian waktu untuk pertama kali saya nyanyi di gereja. Kur paduan suara tuh ada 20 orang remaja nyanyi. Waktu saya berdiri pertama gemeter, keringat dingin keluar. Padahal sama 20 orang lebih loh saudara. Tapi saya merasa semua jemaat memandang kepada saya dan tidak memandang 20 yang lain. Saya jadi gemetar. Tapi kalau saya sekarang bisa melayani Tuhan, bisa berkhotbah di berbagai tempat. Itu semata-mata karena pilihan kasih karunia Tuhan.
Saya pernah khotbah di depan menteri, di depan gubernur, di depan anggota DPR, MPR, konglomerat dan sebagainya. Saya tidak gentar lagi karena saya percaya satu ini. Semua orang membutuhkan Yesus. Semua orang membutuhkan firman. Semua orang membutuhkan Injil. Sehingga mereka perlu mendengar berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Perubahan itu terjadi dalam hidup saya. Bukan karena saya mengikuti psikologi modern. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Yesus yang hebat. Yesus sanggup mengubah orang yang tidak ada apa-apanya menjadi alat yang dipakai untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Saya bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Makanya Yesus pernah bilang, kalau kamu berdoa katakanlah Bapa kami yang di sorga. Itu hubungan yang dekat banget. Kita gak perlu panggil Tuhan Sang Pencipta, Sang Hyang yang Maha Kuasa. Tapi kita bisa bilang, Daddy, Papa. Makanya Gus Dur pernah ngomong gini, yang paling dekat sama Tuhan itu orang Kristen katanya. Karena kalau kami doa sama Tuhan mesti pakai corong karena jauh. Kalau orang Hindu panggilnya Om. Om Itohud, Om Swastiastu, masih Om. Udah agak dekat tapi masih Om. Orang Kristen kan manggilnya apa? Bapa, babe gue yang ada di surga. Karena itu gunakanlah privilege hak istimewa ini untuk berkomunikasi terus dengan Tuhan. Karena aku anak Allah, aku anak Raja di atas segala raja. Dan Alkitab tadi berkata ayat 4, sebab di dalam Dia, Kristus, sebab in Christ, Allah telah memilih kita sejak dunia belum dijadikan. Jadi Allah telah memilih kita sebelum dunianya ada, sebelum saudaranya lahir, di dalam Kristus supaya kita diselamatkan. Saudara, saya mau bilang gini ya. Orang walaupun ke gereja, dengar khotbah, kalau dia nggak dapat anugerah dipilih Allah, nggak bisa jadi Kristen sejati. Percaya nggak? Karena kita bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kalau orang Islam bilang dia didoakan supaya dapat hidayah. Kalau orang Kristen dapat anugerah. Makanya di dalam diskusi antar agama mestinya nggak usah saling ribut mestinya. Karena apa? Orang nggak akan jadi Islam kalau nggak dapat hidayah dari Allah. Betul kan? Dan juga dalam Kristen orang nggak akan jadi Kristen sejati kalau dia nggak dapat anugerah dari Tuhan yang memilih dia dari sejak dunia belum dijadikan. Nah saudara-saudara, kita ini selamat karena sudah ditentukan, dipredestinasikan dari semula untuk menjadi anak Allah. Ada yang bilang kalau gitu Allah itu kok seperti pilih kasih ya. Berarti Allah pilih A masuk surga, B masuk surga, tapi X, Y, Z masuk neraka. Apa seperti itu? Kita berkata Allah memilih kita di dalam Kristus. Jadi siapapun yang ada dalam Kristus dia dipilih oleh Allah. Pemilihan kita itu pemilihan pribadi, personal, tapi juga pemilihan kolektif. Karena semua orang yang berada di dalam Kristus dia selamat. Seperti misalnya ketika malaikat maut akan membunuh anak sulung orang Mesir. Tuhan bilang, siapa yang rumahnya dilaburi dengan darah anak domba dan semua anak-anakmu ada di dalam rumah, maka dia akan selamat. Kalau dia keluar rumah, mati. Di dalam rumah, selamat. Kira-kira ada anak yang masih nakal gak di dalam rumah? Ada kan? Tapi selama dia tinggal di dalam rumah yang ada darahnya di ambang pintu, selamat. Begitu juga kita, in Christ, kita belum sempurna seperti Kristus. Tapi selama kita ada dalam Kristus, kita selamat. Saya kasih contoh deh supaya gampang. Berapa minggu lalu saya ulang tahun, saudara. Biasanya kalau ulang tahun saya suka ada di rumah. Tapi kali ini karena sidang majelis daerah para pendeta se-Indonesia, saya harus terbang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi 2 minggu itu saya terbang ke Ambon, pelayanan di sana, ke Manado, lalu ke Bali, pelayanan di Bali, lalu ke Kupang, lalu kemudian ke Sumba, ke Waingapu. Jadi pas saya ulang tahun saya masih terbang dari Sumba ke Bali.
Karena istri saya bilang gak usah ikut ke Kupang sama Sumba lah, cuma semalam. Dia tunggu di Bali. Jadi saya merayakan dengan istri di Bali, baru besoknya saya balik ke Bandung. Nah saudara-saudara, tapi pas hari ulang tahun saya WA anak saya, juga seorang staf di Jakarta, tolong ya hari ini semua mahasiswa STT Karisma di Bandung dan Seminari Bethel Jakarta kasih ayam Kentucky, saya yang bayar nanti. Jadi mereka beli berapa ratus, 500 kali ya, 400-500 lah dibagi begitu. Jadi syaratnya cuma satu, mahasiswa STT Karisma atau mahasiswa Seminari Bethel Jakarta dapat ayam Kentucky. Mau dia udah bayar uang sekolah atau nggak bayar uang sekolah, itu bukan urusan. Selama dia mahasiswa, dia dapat ayam Kentucky. Ada yang baik, ada yang kurang baik, agak nakal, agak bandel sedikit, semuanya dapat ayam Kentucky. Selama label itu, dia adalah mahasiswa atau staf atau dosen di STT Karisma. Begitu juga contohnya, ketika kita percaya kepada Yesus, in Christ, kita diselamatkan. Dipilih untuk apa? Supaya kita kudus, artinya punya karakter seperti Bapa. Kuduslah kamu sebab akulah Allah yang kudus. Anak kan mesti seperti Bapa. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Kalau bapaknya baik, kudus, maka anaknya juga harus hidup kudus. Dia memilih kita. Saudara percaya saudara orang pilihan Tuhan? Apa buktinya saudara orang pilihan Tuhan? Karena kau beriman kepada Yesus. Kalau kau beriman kepada Yesus, yakin engkau sudah dipilih sejak dunia belum dijadikan. Saya ingat Pak Yusuf Roni pernah cerita, dulu kan non-Kristen, bakar gereja. Lalu buka Alkitab untuk cari-cari kesalahan orang Kristen. Baca, jatuh pada Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Ayat 14, firman menjadi manusia, itulah Yesus. Dia baca ayat itu, bertobat jadi Kristen. Oh, jadi firman itu Yesus. Yesus bersama dengan Allah, Yesus adalah Allah, bertobat jadi Kristen. Gara-gara jadi Kristen, dipenjara 6 tahun. Lalu dipenjara sama sipir, dia pernah ditanya, yang galaknya. Kamu kenapa jadi Kristen? Baca Alkitab. Mana ayatnya yang bikin kamu jadi Kristen? Ditunjukkan Yohanes 1 ayat sampai 3 dan juga ayat 14. Itu sipir baca ayat itu saudara. Sekali dia baca, 2 kali dia baca, 3 kali dia baca. Dia bilang bohong kamu. Kamu bilang kamu baca ayat ini, kamu jadi Kristen. Saya udah baca nih 2-3 kali, enggak jadi Kristen. Pak Yusuf Roni bilang gini, ada bedanya Pak. Apa bedanya? Saya baca, saya jadi Kristen karena saya dipilih Tuhan. Bapak baca, Bapak enggak jadi Kristen karena Bapak enggak dipilih Tuhan. Ditempeleng dia saudara sekalian. Tapi memang benar Alkitab kan bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Jadi kalau kita bisa beriman kepada Yesus, kita ini orang yang dapat anugerah. Kita ini orang yang dipilih. Dipilihnya sebelum saudara lahir. Dipilihnya sebelum saudara ada. Dipilihnya dari sejak dunia belum dijadikan. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena pilihan kasih karunia Tuhan. Lalu pilihan itu didasarkan karena apa? 2 hal, kedaulatan Allah dan juga kemahatauan Allah. Nah disinilah seringkali ada pertentangan kelompok yang disebut Calvinis sama Arminian. Kalau kelompok Calvinis bilang kita ini dipredestinasikan untuk selamat karena kedaulatan Allah. Kedaulatan bahasa sederhananya mau-maunya Tuhan. Tuhan maunya gitu, kehendak Tuhan gitu ya udah. Si A selamat, si B selamat, si XYZ masuk neraka. Tapi Arminian bilang enggak. Tuhan menetapkan kita selamat karena Dia Maha Tahu. Kan Allah itu Maha tahu, dari sejak dunia belum dijadikan dia tahu. 1 Januari 2022 si A ikut KKR dan waktu ada tantangan bertobat terima Yesus, dia maju ke depan membuka hati bagi juru selamat. Maka Tuhan dari sejak kekekalan telah menetapkan dia menjadi orang yang selamat. Karena apa? Kemahatauannya. Jadi yang benar mana? Kedaulatan Allah dulu atau kemahatauan Tuhan dulu? Nah, kita selalu mempertentangkan mana dulu. Karena kita dibatasi oleh waktu. Waktu lampau, waktu kini, waktu yang akan datang. Ingat Tuhan itu tidak ada di dalam waktu.
Dia di atas waktu, dia pencipta waktu. Dia itu timeless, tidak diikat oleh waktu. Sehingga bagi Tuhan tidak ada waktu dulu, waktu kini, waktu yang akan datang. Jadi begitu dia menetapkan si A selamat, itu ditetapkan karena kedaulatannya sekaligus kemahatauannya. Yang jelas buat kita, kalau saya percaya kepada Yesus, saya orang pilihan. Saya telah ditentukan oleh Tuhan dari sejak dunia belum dijadikan, supaya aku menjadi serupa seperti Kristus. Karena aku adalah anak Allah, anak raja di atas segala raja. Siapa yang percaya kita anak Allah? Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, siapa aku? Aku adalah orang yang ditebus oleh Yesus. Lihat Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Kristus oleh darahnya kita ditebus. Apa arti ditebus? Ditebus artinya dibeli dengan membayar harga tertentu. Ada orang kulit putih datang ke pasar budak, dia lihat ada orang kulit hitam budak paling tegap, dia bilang berapa harganya? $300, nih uangnya, saya bawa ya jadi budak saya. Itu artinya ditebus. Saudara perlu uang 10 juta, gak ada duit padahal kebutuhan mendesak. Saudara punya motor, dibawa ke Pegadaian yang menyelesaikan masalah tanpa masalah katanya. Lalu kita dapat 10 juta. Motor kita taruh di situ. 3 bulan kemudian kita punya uang 10 juta. Kita datang ke Pegadaian. Nih 10 juta, nih bunganya sekian. Mana motor saya? Itu artinya motor telah ditebus. Menjadi milik kita lagi. Begitu juga hidup kita ini setelah jatuh dalam dosa telah menjadi budak dosa. Ditindas oleh si iblis. Tapi Yesus membeli kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Darah Yesus sendiri. Sehingga kita selamat, saudara-saudara. Kita adalah orang yang telah ditebus. Dan berapa harga kita? 10 juta? 5 miliar? Enggak, harga kita senilai dengan nyawa Yesus. Karena Yesus harus membayar, menukar dengan darahnya supaya kita selamat. Berarti kita berharga di mata Tuhan. Bukan karena kita yang hebat, karena Tuhan menghargai kita. Karena kasih karunia-Nya. Kita ditebus dari dosa. Dibayarkan hutang itu dengan darahnya. Tapi jangan salah paham. Yesus tidak membayar hutang dosa itu kepada iblis. Yesus membayar itu kepada kekudusan Allah. Sebab manusia memberontak kepada Allah sehingga harus binasa. Tapi waktu ada manusia yang sempurna seperti Yesus, Allah sejati, manusia sejati, maka Allah berkata, siapa yang merupakan keturunan Adam pertama, semuanya jatuh dalam dosa. Tapi siapa yang percaya kepada Adam yang kedua, Adam yang terakhir, yaitu Yesus, semuanya diselamatkan. Inilah maksud penebusan, saudara-saudara. Bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman kepada pemberian Tuhan kepada kita. Makanya sekarang kita harus sadar, kita ini bukan lagi budak dosa. Kita adalah budak kebenaran, hamba kebenaran, budaknya Kristus. Kalau ada prajurit Ukraina ditangkap sama prajurit Rusia, dan akhirnya prajurit Rusia bilang, jongkok. Mesti jongkok, kenapa dia tawanan, saudara, dia jadi seperti budak. Lompat, lari, berhenti. Dia nggak bisa lawan, karena apa? Dia sudah diperbudak, dia sudah ditawan. Kalau kita budak dosa, kita ini pingin nggak mau berdosa lagi. Tapi nggak bisa, karena diikat oleh kuasa setan. Aduh, tahu nih, ngerokok tidak baik buat kesehatan. Memang di Alkitab tidak ada tulisan dilarang merokok, di pom bensin ada. Tapi kita tahu kan itu tidak baik. Kita bilang saya nggak mau ngerokok, Tapi kalau udah makan malam, dingin, hujan gerimis, itu suara ngomong, Ji Samsu.
Wah, saudara-saudara, gak tahan pergi ke warung beli ngerokok lagi. Kenapa? Kita budak. Kita diikat oleh si iblis. Bahkan untuk hal yang sederhana, ikatan yang kelihatannya kecil aja kita gak bisa lepaskan diri. Tapi waktu kita ditebus oleh darah Yesus, aku orang merdeka. Dan sekarang aku memperhambakan diri kepada Kristus. Ada misionaris kulit putih pergi ke pasar budak. Dia lihat ada budak kasihan sekali, suruh dipukulin terus. Dan dia bilang kepada penjual budak itu budak harganya berapa? Oh ini budak bodoh, ngapain kamu beli ini? Oh ya gak apa-apa, cuma $200. Ini saya bayar ya buat kamu ya. Ini jadi budak saya kan. Dilepaskan tuh budak, saudara. Jatuh, berdarah. Misionaris bilang, aku sudah membayar kamu lunas, kamu orang merdeka. Kamu boleh pergi kemana saja. Aku tidak ingin punya budak. Aku hanya ingin menolong kamu. Lalu dia pergi. 5 menit setelah dia jalan, dia noleh ke belakang. Itu budak ngikutin dia. Ngapain kamu ikutin saya? Sana, pulang. Ngapain kamu ngikut-ngikut saya? Budak itu bilang, bertahun-tahun aku selalu jadi budak. Dan aku tidak punya keluarga lagi. Aku juga tidak tahu kemana aku harus pergi, kemana aku harus tinggal. Tapi yang aku tahu, kamu yang telah membeli saya. Walaupun kamu tidak ingin punya budak, aku dengan kerelaan menghambakan dirimu untuk mengikuti apa saja yang kamu perintahkan kepadaku seumur hidupku. Itulah kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Dengan kerelaan kita berkata, Tuhan, aku binasa tanpa Engkau. Tapi sekarang aku mau mentaati apa saja yang Tuhan perintahkan. Makanya dalam kekristenan bukan kemauan kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang harus menang atas diri kita. Jadi siapa kita? Kita adalah orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Saudara adalah orang yang sudah ditebus? Berikan seluruh hidupmu untuk kemuliaan Yesus. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Siapa aku? Yang pertama dalam kaitan dengan Allah Bapa. Kita adalah anaknya. Yang kedua berkaitan dengan Yesus. Kita adalah orang tebusannya. Yang ketiga berkaitan dengan Roh Kudus. Allah Tritunggal itu. Kita adalah rumahnya. Lihat Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Apa artinya? Materai itu adalah tanda milik yang sah. Bahwa kita sudah dibeli dan sekarang kita miliknya Allah. Kalau saudara bikin perjanjian sama orang, ada kertas saudara teken, kasih nama saudara. Sama kertas saudara teken, sebelum teken dibubuhkan dulu materai 10.000 sekarang lalu teken. Mana yang lebih kuat? Pakai materai atau tidak pakai materai? Pakai materai. Sehingga kalau ada sengketa apapun kita punya sesuatu yang lebih kuat karena ini ada materainya. Nah saudara-saudara, pada waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan kasih materai, bukan 10.000 perak. Dia kirim Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Itu memateraikan kita menjadi milik Allah, bukan milik orang lain. Saya kasih contoh lain ya supaya gampang. Di Kalimantan itu banyak pohon-pohon besar dan tinggi. Suka ditebang. Lalu dijadikan macam-macam produk lah. Nah jadi kalau udah ditebang, yang nebang kan bukan satu orang, banyak orang, banyak perusahaan. Mereka suka kasih tanda itu di pohon-pohon. Karena pohonnya kemudian kan tidak semua tempat ada jalan aspal saudara. Mereka masukin ke dalam sungai besar lalu mengalir tuh. Hanyut ya. Terarah kira-kira bisa 100 km, 50 km ke kota terdekat. Lalu mereka tarik ke darat, diangkut ke jalan yang ada aspalnya. Kira-kira seperti itu. Nah supaya nggak ketuker gimana? Salah satunya bisa kasih nama, inisial.
Kita udah dapat ini, di atasnya kita tulis nih. SK Simon Kefas gitu. HS Hermanus Sugiarto gitu. AB Anies Baswedan kan begitu saudara sekalian. Jadi dikasih inisial nama. Sehingga waktu itu dialirkan 50-100 km sampai di kota tersebut mulai dipilih-pilih. Simon yang mana? Ini. Hermanus yang mana? Ini. Yang lain mana? Ini. Gitu. Yang saya mana? RA. Oh yang ini. Jadi gak mungkin ketuker. Jadi waktu Yesus datang untuk kali kedua, gak mungkin ada pengangkatan salah. Karena data tidak tepat, saudara sekalian. Data kependudukan bisa salah, tapi gak mungkin dengan pengangkatan orang percaya. Karena gini, Roh Kudus ketika tinggal dalam hati kita, saya kasih contoh lagi. Misalnya saudara tahu ada logam namanya paku. Paku. Lalu ada orang punya kayu. Kayu ukurannya seperti paku, tapi kayu, pensil gitu lah. Waktu magnet besar, sembrani besar datang, wut, itu paku naik semua, wut, nancep. Tapi yang kayu nancep enggak? Enggak mungkin salah saudara. Jadi walaupun kita ke gereja nih, Tuhan tahu siapa yang paku, siapa kayu, begitu saudara. Siapa Roh Kudus, siapa roh dunia di dalam kita. Kita bisa mengecoh orang lain, lalang dan gandum enggak kelihatan bedanya. Tapi waktu Yesus datang, magnet besar, yang diangkat adalah yang ada Roh Kudus. Makanya kita sungguh-sungguh harus minta Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Karena itu menentukan segala-galanya. Tidak seorang pun mengaku Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Jadi orang beragama Kristen bisa mengaku Yesus Tuhan, sungguh lahir baru, hanya Roh Kudus. Kan gak serta-merta saudara ke gereja lalu saudara jadi Kristen. Saudara pergi ke restoran Jepang, apa langsung berubah jadi orang Jepang? Saudara pergi ke restoran Itali, apa berubah jadi orang Itali? Kan tidak. Kita ke gereja, apa berubah langsung jadi orang Kristen yang lahir baru? Tidak. Harus ada pendiaman Roh Kudus dalam diri kita. Itulah namanya dimateraikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan gak akan salah pilih waktu hari pengangkatan. Orang yang ada Roh Kudus dia diangkat. Orang yang tidak ada Roh Kudus ditinggalkan oleh Tuhan. Lalu dikatakan Roh Kudus adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruh janji Allah. Apa itu jaminan? Saudara beli rumah 5 miliar. Oke, jadi deal. Kita tanda tangan, kita salaman. Lalu orangnya bilang, kasih DP dong, kasih uang muka, kasih jaminan. Udah, ini 500 juta ya. Saya kasih dulu 500, 4,5 miliarnya saya bayar dalam 1 bulan. Setiap minggu saya akan cicil jadi 4 kali lunas. Oke. 500 juta itu bukan harga rumah tersebut. 500 juta itu jaminan, panjar, uang muka, DP. Bahwa kita sudah membayar uang muka, kita akan lunasi semuanya pada waktu yang telah ditentukan. Alkitab bilang Roh Kudus itu jaminan sampai kita memperoleh semuanya. Alkitab kan janji, nanti di sorga jalannya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara. Kita akan berjumpa dengan Yesus, ada Yerusalem baru. Itu kan janji semuanya. Gimana kita bisa yakin bahwa apa yang dijanjikan itu akan menjadi bagian kita? Dengan pendiaman Roh Kudus dalam diri kita. Itu jaminan, down payment untuk kita memperoleh seluruhnya. Makanya sekali lagi, penting sekali kita penuh dengan Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus mengurapi kita, itu bukti yang jelas bahwa Tuhan akan menggenapkan seluruh rencananya, seluruh berkat rohani di dalam hidup kita. Roh Kudus adalah jaminan untuk kita memperoleh seluruhnya. Dan tahukah saudara, pendiaman Roh Kudus dalam diri kita memberikan satu hal yang luar biasa. Kita jadi baitnya Allah. Saudara ingat, waktu orang Israel jalan di padang pasir, mereka disuruh membangun kemah sembahyang. Lalu Tuhan menampakkan diri dalam awan kemuliaan, tiang awan, tiang api, Shekinah glory, di ruangan yang namanya ruangan maha suci. Karena di kemah sembahyang atau tabernakel itu ada 3 bagian. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Tuhan ada di ruang maha suci. Dan siapa yang boleh masuk ruangan maha suci? Imam besar. Berapa kali? Setahun sekali. Orang lain masuk, mati. Bukan imam besar masuk, mati. Imam besar masuk, maunya sebulan sekali, mati. Karena hadirat Tuhan itu begitu kudus, begitu luar biasa.
Sampai boleh ketemu Tuhan itu cuma setahun sekali doang, diwakili oleh imam. Karena hadirat kemuliaan Tuhan dahsyat. Kemah sembahyang tabernakel sudah nggak ada, Salomo mendirikan bait suci. Begitu selesai yang megah sekali, Tuhan hadir dalam awan kemuliaan. Itu imam-imam yang pakai baju putih, gelempang semua, blok, nggak bisa melayani. Hadirat Allah begitu berat, kabut, kemuliaan Allah begitu luar biasa. Sekarang, Roh Kudus, hadirat Allah tidak ada di kemah suci, tidak ada di bait Allah. Dia ada dalam diri saya dan saudara. Wow, luar biasa. Siapa kita? Kau Tuhan mau tinggal dalam diri kita. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Makanya pendiaman Roh Kudus dalam diri kita ini selalu kita harus hargai. Selalu kita harus taati kehendak Roh Kudus. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Dia tinggal dalam kita, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Makanya ibu-ibu kalau mati lampu jam 12 malam, Jumat Kliwon, jangan bangunin suami karena toilet jauh. Bangunin dong, sieun, takut. Kenapa masih takut? Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Kalau orang kesurupan gak usah panggil pendeta. Roh di dalam saudara lebih besar dari roh setan yang ada di luar itu. Di Tiongkok gitu ya, kalau orang-orang ada yang kesurupan, yang dipanggil cim-cim biasa, yang suka ikut doa bareng-bareng. Cim, tolong cim, doain. Datang cimnya, ngomongnya juga pelan. Dalam nama Yesus, setan keluar. Keluar tuh setan. Begitu setan keluar sama setan gede ditanya, kenapa lu? Diusir dikit aja sama encim-encim udah keluar. Setan kecil bilang, malas gua lawannya encim-encim. Nanti kalau aku berantem-berantem kamu juga ngetawain. Ya beraninya sama encim-encim. Jadi percuma udah keluar aja. Jadi orang itu takut bukan karena hamba Tuhannya, teriakan pendetanya. Tapi karena roh Allah yang ada di dalam diri kita. Makanya sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, Simon itu nyangkal Tuhan sampai 3 kali. Enggak, aku enggak kenal, aku enggak tahu. Lari terbirit-birit. Begitu benar Roh Kudus pada hari Pentakosta, dia jalan, ada orang minta uang. Emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu bangkit berjalanlah. Langsung jalan, karena apa? Dia tahu, dia adalah bait Roh Kudus. Roh Allah lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Apapun tantanganmu, roh yang lebih besar ada dalam diri saudara. Membuat engkau lebih dari pemenang. Apapun penyakitmu, roh itu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Engkau sehat, engkau menang, engkau diberkati, engkau tidak lagi dikutuk. Engkau akan mengalami kemuliaan Allah. Engkau akan dipakai Tuhan, engkau diurapi oleh Roh Kudus. Karena kita anak Allah, kita orang tebusan Allah. Dan kita adalah bait Roh Kudus. Biar kita selalu hidup mempermuliakan Dia yang telah memberkati kita secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena kebaikan Tuhan. Ibadah ini Tuhan sudah pimpin dan sertai dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk segala berkat rohani yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kami percaya Engkau yang menjawab setiap kebutuhan kami, keperluan kami tepat pada waktu Tuhan. Karenanya ya Tuhan, kami mau mengangkat kedua tangan kami sekarang dan turunlah atas kami sekalian berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan urapan baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang akan mengalir di dalam kehidupan kami, memberi kami kekuatan, dan kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, dan semua kita yang percaya dan diberkati, mari katakan bersama, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk like, komen, atau juga share, membagikan video ini kepada orang lain, supaya jangan Anda sendiri yang diberkati, tetapi orang lain lebih banyak lagi akan mendapatkan berkat rohani yang sama. Tuhan memberkati saudara sekalian.